Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu sistem informasi lapor kita dengan anggota kelompok yaitu yang pertama ada Fadlur Rahman Alauddin, kemudian ada Arkan Fayat dan ada Muhammad Yazid Arazi. Pertama kita masuk ke latar belakang. Jadi mengapa lapor kita itu dibutuhkan? Ada masalah sistem konvensional, yaitu yang pertama, sistem pelaporan yang ada berfungsi sebagai basis data pasif. Admin harus membaca setiap laporan satu persatu, menentukan kategori dinas, dan menentukan urgensi secara manual. Kemudian, masyarakat menulis keluhan dalam bahasa bebas dan tidak terstruktur, sulit dikategorikan sebagai algoritma konvensional. Kemudian ada drop down kategori yang kaku, memicu user error yang membuat masyarakat sering salah pilih dinas, tetap butuh koreksi manual. Dan saat laporan membludak, rantai birokrasi manual runtuh, latensi penanganan dari jam menjadi minggu. Jadi, solusinya yaitu mengintegrasikan, kami mengintegrasikan large language model sebagai middleware cerdas yang memproses teks bebas masyarakat, mengklasifikasikan kategori dinas, menentukan urgensi, dan mendisposisikan laporan secara otomatis dalam hitungan detik. Next. Nah, jadi apa permasalahan yang ingin diselesaikan? Yaitu ada tiga pertanyaan teknis utama, yaitu yang pertama, bagaimana merancang antarmuka web yang ramah SEO dan mampu menampung teks bebas masyarakat tanpa kehilangan integritas data lokasi geografis. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana merekayasa sistem prompt pada LLM agar mampu mengekstrak, mengklasifikasi kategori dinas, dan menentukan urgensi dari teks tidak terstruktur secara presisi. Dan terakhir yaitu bagaimana membangun pipeline data asinkronus yang mampu mengotomatisasi disposisi keluhan ke database dan memicu webhook notifikasi secara real time. Next. Nah, jadi tujuh aplikasi yang ingin kami capai yaitu yang pertama, membangun perwarupa antarmuka web responsif yang optimal secara SEO sebagai portal utama pelaporan kerusakan infrastruktur publik. Kemudian membuktikan bahwa metode zero shot prompting mampu mereduksi bottleneck antrean disposisi laporan dari skala jam per hari menjadi hitungan detik. Kemudian mengintegrasikan LLM melalui API sebagai agen verifikator otomatis yang menggantikan tugas triase manual. Dan terakhir yaitu memotong rantai birokrasi verifikasi dengan mendisposisikan laporan langsung ke instansi berwenang via notifikasi WhatsApp real time. Selanjutnya ada fitur utama dari aplikasi kami. Yang pertama ada formulir pengaduan publik, AI triase otomatis, validasi laporan cerdas, pemrosesan asinkronus, notifikasi WhatsApp otomatis, dan SEO friendly. Next. Lalu ada tech stack yang kami gunakan apa-apa aja. Untuk front end, kami memakai HTML, Tailwind, Jinja, dan Vanilla JS. Untuk back end, kami menggunakan Fast API, SQL Alchemy, dan Pydantic. Lalu untuk AI middleware dan notifikasinya, kami gunakan Google Gemini dan Fonte. Dan untuk database-nya, kami menggunakan Postgre via Supabase. Lalu alur datanya, kami ada 4. Yang pertama yaitu fase akuisisi hibrida, yang kedua triase asinkronus, yang ketiga validasi JSON, dan keempat disposisi webhook-nya. Lalu selanjutnya akan didemo oleh teman saya. Saya akan melakukan demo dari aplikasi yang telah kami bangun. Jadi di sini ada dua halaman utama yang menjadi fitur kami. Fitur utamanya yaitu pada halaman ini yaitu untuk mengisi keluhan oleh user. Ini adalah halaman yang akan digunakan oleh user. Dan yang kedua adalah dashboard untuk admin, di mana admin bisa melihat beberapa pesan yang masuk atau keluhan yang masuk dari user, di mana bisa dilihat statusnya ada yang ditolak dan diterima, dan juga terdapat urgensi. Jadi kita ambil contoh, misalkan kita masukkan sebuah keluhan. Jadi misalkan ini kejadian di Baitur Rahman, kemudian kita akan
misalkan mengisi masalahnya adalah jalan bukan di kecamatan Baru Poraman. Nah, jika kita kirim laporan, maka di bawah akan terlihat kode tingkat laporan yang mana bisa dilihat dengan cara salin kode lalu menekan ini atau langsung saja dengan menekan lacak laporan. Jadi di sini terlihat bahwa statusnya diterima dan diteruskan. Dinas tujuannya adalah dinas PU, urgensinya tinggi. Kita bisa lihat di WhatsApp akan masuk ke dalam grup yang barusan dikirim, yaitu pada ini adalah nomor yang digunakan sebagai AI-nya, pengiriman dari AI, dan laporannya adalah dengan urgensi tinggi, dinasnya adalah dinas PU dan Kecamatan Baitur Rahman. Keluhannya jalan rusak di Kecamatan Baitur Rahman, tolong perbaiki. Nah, dan di dashboard juga kita bisa lihat, kita refresh, maka akan masuk ini data yang baru tadi kita masukkan. Bisa dilihat detailnya, ini adalah detailnya. Baik, mungkin itu saja demonya dari aplikasi kami dari proyek UAS Sistem Informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.